Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Tidak, Epoch N memblok dengan 6 epochnya namun hal ini tidak menghasilkan apa-apa. Suara mendesing. Tebasan kuno itu dikurungnya seperti tahu setelah 6 zaman. Fisik yang diciptakan melampaui tingkat fisik, yang diciptakan oleh harta surgawi yang memutarbalikkan waktu itu sendiri. Meskipun demikian, tebasan itu tetap membagi Epoch N menjadi 2 bagian. Ledakan. Kekuatan yang dikumpulkan meledak dan menyebar keluar, menangkap semua penguasa. Kekuatan itu membuat mereka terpental dan menghancurkan daging mereka. Mereka berteriak kesakitan sebelum menabrak bintang-bintang dan hamparan lautan darah. Ya, penonton di balik cermin tak berkuasa menahan diri untuk tidak merayakannya. Tidak, makhluk abadi ketiga itu tidak merasakan hal yang sama, mereka terjatuh ke tanah seakan-akan merekalah yang terkena ledakan itu. Mereka yakin bahwa penguasa kelima itu akan membunuh Li Qiye, terutama saat Voracious dan Epoch N muncul. Saat ini, Lord of Derivation berhasil dikekang sementara 6 lainnya benar-benar dikalahkan. Meskipun mereka masih hidup, mereka tidak memiliki kekuatan lagi untuk bertarung. Ini menandai berakhirnya pengadilan langit. Para penguasa mencoba berdiri tetapi kesulitan karena kondisi mereka saat ini. Li Qiye segera mengangkat tangannya dan memanggil cahaya primordial. Dia melemparkannya ke depan, perintahnya terbagi menjadi sinar-sinar untuk menjepit lawan. Para penguasa itu tidak bisa bergerak sedikit pun, bersimbah darah. Medan perang menjadi sunyi setelah teriakan awal. Mendalam, dunia, dan Hao Hai siap menghadapi akhir. Fajar akhirnya kembali setelah sekian lama. Bayangan yang merangkum dunia mereka telah direbut, kekuasaan mereka telah berakhir. Mereka membayar harga yang mahal untuk tujuan ini, tetapi percaya bahwa semua itu sepadan. Li Qiye perlahan mendarat di benua terapung, tampak seperti penguasa zaman tertinggi tanpa menampilkan aura dan keilahiannya. Pengadilan surgawi akan mengalami pergantian kepemimpinan sekarang. Dia memberi tahu dewa ketiga abadi dan pendirinya. Keempat orang ini adalah satu-satunya yang tersisa. Sebagian besar telah dibunuh oleh Lord of Derivation sementara yang lainnya membelot. Aliansi angkuh yang pernah menguasai dunia tidak akan ada lagi. Hahaha. Yang ketiga serupa dipandang dan berkata, sepertinya tidak ada alasan bagi kita untuk hidup lagi. Dengan itu, mereka menyediakan darah setelah menghancurkan takdir mereka yang sebenarnya. Mereka jatuh ke tanah saat darah perlahan mengalir keluar. Para penonton menghela napas setelah melihat kematian mereka. Mereka tidak memohon belas kasihan dan berpegang teguh pada keyakinan mereka untuk tetap bersama pengadilan surgawi dari awal hingga akhir. Mereka menepati janji mereka, tidak seperti para penguasa. Mencoba melawan Li Qiye akan terlihat seperti anjing pembohong yang mencoba menggigit seseorang. Mereka memilih untuk melakukannya dengan paksa. Sang pendiri memiliki ekspresi yang rumit. Orang ketiga ini telah memerintah pengadilan surgawi sejak zaman terakhir. Mereka tidak memiliki apapun kecuali kesetiaan sejati kepada pengadilan surgawi dan para penguasa. Dia tidak memiliki sentimen yang sama, namun Celestial Core tetap diciptakan olehnya. Guru suci, lakukanlah. Ia memejamkan mata, bersiap menghadapi kematian. Misinya telah berakhir dan dia tidak menyesalinya. Li Qiye tersenyum dan pergi berduka dengan para penguasa itu, membuatnya terkejut. Hari ini, kesimpulannya akan tercapai. Li Qiye memberitahu mereka, lakukanlah. Lord of Derivation kini telah menjadi gumpalan daging kecil. Baiklah, kita mulai dari dirimu sendiri. Li Qiye tersenyum dan memulai proses penyempurnaan dengan sinar primordial. Ingatlah bahwa Lord of Derivation adalah makhluk gaib, sesuatu yang benar-benar aneh dan sulit dibunuh. Saat sinar-sinar itu menyusup ke dalam dirinya, tubuhnya mulai membesar. Proses pertumbuhan tidak dapat mengalahkan sinar matahari. Kekuatan Li Qiye tidak hanya menghancurkan tubuhnya tetapi juga Dao, takdir sejati, vitalitasnya. Karena takdir sejatinya telah sirna, vitalitas dan Dao tak dapat terkumpul lagi. Gelombang cahaya di sekelilingnya, mengalir tanpa henti hingga seluruh keberadaannya berubah menjadi untaian esensi yang paling halus. Mereka padat dan memiliki aroma unik yang hanya dapat ditemukan di awal dunia.
Mengendusnya sama seperti dipeluk oleh surga dan bumi atau mandi di sumber Dao. 1 detik sama dengan terpaan abad terik. Sumber Dao yang murni seperti itu hampir tak terlihat di dunia mereka. Menyerap sedikit saja sudah cukup untuk bertahan seumur hidup. Kaisar dan raja memahami maknanya setelah menghirup udara. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Lord of Derivation berubah menjadi esensi Dao yang berharga. Bagi manusia biasa, setetes saja akan memberi mereka kehidupan abadi di dunia mereka. Bagi seorang yang berpikiran buruk, mereka akan melambung tinggi, menghancurkan satu alam demi satu alam. Menjadi Raja Naga atau Kaisar hanyalah masalah waktu. Bagi Kaisar yang ada, selama mereka memiliki cukup esensi, itu akan membantu mereka menembus batas dan memperoleh anima primal. Mereka luar biasa, membayangkan peningkatan dan peningkatan umur, kata seorang Kaisar Agung dengan nada sentimental. Pada titik ini, mereka dapat mengatakan bahwa penguasaan atau penguasaan yang lebih kuat dapat membawa dunia dan bahkan rekan-rekan mereka menjadi esensi Dao. Inilah alasan terjadinya peristiwa yang terjadi di masa lalu. Para penguasa memiliki akses ke berbagai cara untuk memelihara secara efisien, mengubah makhluk dan lanskap yang lebih lemah menjadi kekuatan atau umur panjang. Dalam situasi yang berbeda, perubahan esensi tingkat ini akan memicu perang. Para penguasa akan keluar dan bermain juga, bukan hanya karakter tingkat kekuasaan. Dalam kasus ini, Li Qiye tidak melakukan hal seperti itu dan mengangkat tangannya, mengirimkan bentangan itu ke atas. Ia menciptakan retakan terlebih dahulu sebelum mengubah bentangan itu menjadi partikel-partikel seperti uap. Setelah beberapa saat, mereka mengembun dan menghujani 6 benua dan 8 desoles. Apa ini udara surgawi? Hujan turun dari langit dan menyuburkan tanah. Semua makhluk hidup mendapat manfaat dari fenomena ini. Di dunia fana, orang-orang tua yang didera berbagai penyakit menjadi kuat kembali. Para peserta yang bermeditasi di luar ruangan langsung memahami Dao setelah meminum beberapa tetes, memperkirakan mereka melonjak saat mereka mengayunkan pedang, menghasilkan variasi baru. Pohon-pohon di hutan terpencil menyerap hujan bersama daun-daunnya. Setelah terkumpul cukup banyak, mereka memancarkan cahaya suci, menjadi entitas suci. Tentu saja, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi dan mengira ini adalah pertanda baik setelah begitu banyak kejadian buruk baru-baru ini. Bagi manusia biasa dan para pembudidaya yang lemah, mereka menganggap ini sebagai ulah surga yang mengasihani kesulitan yang mereka hadapi dan memutuskan untuk mengelilingi mereka dengan hujan surga ini. Setelah menyelesaikan Lord of Derivation, Li Qiye mengalihkan pandangannya ke para penguasa yang tersisa. Mereka menyaksikan kejadian itu dan tahu itu akan menjadi akhir bagi mereka juga. Ada kata terakhir, Li Qiye tersenyum. Kita telah hidup selama berabad-abad dan berkuasa atas makhluk hidup. Ini adalah kehidupan yang penuh dengan kemuliaan dan gengsi. Berapa banyak yang dapat dan akan melampaui kita. Saya tidak menyesal, kata leluhur Dao. Tidak, seseorang yang mempertahankan hati Tao sepanjang hidupnya, itulah kehidupan tanpa penyesalan. Kata Li Qiye, kami telah memilih jalan kami, tidak ada penyesalan sepanjang gelap, kata leluhur Dao. Sangat penting kita tidak memanaskan seluruh zaman saat itu atau kamu tidak akan ada saat ini, kata Primal. Kamu tidak melakukannya karena zamani belum mencapai kematangan saat itu. Li Qiye membalas, satu-satunya penyesalanku adalah tidak mencapai akhir Dao, menyelesaikan ini. Kata nenek moyang, tidak ada yang bisa mencapai akhir setelah jatuh ke dalam kegelapan karena hanya keinginan dan keserakahan yang tersisa di hatimu. Segala hal lainnya tidak penting, yang penting hanya pesta berikutnya. Li Qiye menggelengkan kepalanya, kalian semua, sejak lama, telah lupa bagaimana cara mencari Dao. Kelompok itu tidak menanggapi karena logika yang masuk akal. Setelah melakukan pemurnian darah pertama, perubahannya drastis dan tidak membaik lagi. Mereka fokus pada bertahan hidup dan bersembunyi alih-alih bercocok tanam. Sebelum peristiwa penting itu, mereka memiliki sejarah yang dipenuhi musim semi dan kehidupan. Meskipun mereka tidak bersekongkol dulu dan kurang mencerahkan Dao, masa-masa itu tentu saja penuh warna dan bahagia. Hanya menuliskan yang ada di pikiran mereka saat mereka mengukir nama untuk diri mereka sendiri selama masa itu. Misalnya, leluhur kekaisaran memelopori sistem menghancurkan zaman Trinitas. Pemecah batu memulai jalur pandai besi, dan leluhur Dao menyelidiki misteri 9 kitab suci.
Mereka dipenuhi dengan harapan dan antisipasi untuk masa depan. Sayangnya, seiring dengan pertumbuhan kekuatan mereka, mereka jatuh ke dalam kegelapan dan terputus dari zaman, mengira tidak lebih dari sekadar makanan. Tidak ada jalan kembali, tidak ada lagi yang bisa kukatakan. Kata Primal, yang lain setuju dengan sentimen ini. Bertaubat sekarang tidak ada gunanya dan tidak mengubah apapun. Jadi, mereka tetap pada keputusan mereka. Kalau begitu, kembalilah ke dunia, debu menjadi debu. Li Qiye tersenyum dan mulai dengan Primal dan Imperial Progenitor. Ah! Mereka berteriak selama proses penyempurnaan hingga hanya tersisa partikel. Dia mengirimkan partikel-partikel itu ke dunia lagi untuk memperbaiki semuanya. Hujan surgawi lagi. Semua orang di luar sangat gembira melihat lebih banyak hujan. Mereka tahu saat ini dan manusia menyiapkan mangkuk dan kendi untuk menampung udara. Hanya beberapa pembudidaya puncak yang tidak berpartisipasi dalam perang yang tahu asal-muasal air tersebut. Zaman keemasan akan segera tiba, zaman ini tidak akan seperti zaman lainnya. Seorang kaisar agung yang memulai perjalanan menuju batasnya. Era ini akan menjadi era terhebat dari semuanya. Seorang raja dapat merasakan perubahan yang terjadi di seluruh dunia. Digunakan puncak ini menjadi jauh lebih mudah bagi semua orang. Hukum dan misteri Dao menjadi lebih hidup dan lebih mudah diakses. Selama hujan, para kaisar dan raja merasa seolah-olah mereka sedang dilindungi dalam sumber Dao. Setelah musikah datanglah keberuntungan, kata orang lain. Kembali di istana surgawi, Li Qiye mulai menyanyikan leluhur Dao. Daging dan darahnya hancur, tetapi kekuatan karma menciptakannya kembali. Dia tetap hidup meskipun kehilangan sebagian vitalitasnya. Menarik, kelahiran kembali selama masih ada ikatan karma. Li Qiye sambil tersenyum menatap leluhur Dao. Daoku sempurna, ini adalah fisik kitab suci nul karma, aku tidak bisa dihancurkan. Leluhur Dao berkata dengan tenang, orang lain mungkin mempercayaimu, tapi aku tidak. Li Qiye menenangkannya, jika kau tidak bisa melawannya, kau akan mencoba surga alih-alih bersembunyi seperti kura-kura di guanya. Itu hanyalah manipulasi karma. Kau, leluhur Dao yang memuaskan tidak menghargai penghinaan itu. Lihat, aku akan meniadakan fisikmu. Li Qiye tersenyum dan mengangkat tangannya, memulai turunnya kitab suci surgawi. Ekspresi leluhur Dao menjadi masam saat melihat ini. Karma berhubungan dengan kitab suci kan? Aku akan menggunakannya untuk menghancurkanmu. Li Qiye mengirimkan misteri ke sasaran. Ah! Mereka meniadakan fisiknya, daging membiarkannya hancur secara permanen. Tidak, teriaknya, tidak mau pergi seperti ini. Fisiknya tidak memiliki potensi menyerang dan sepertinya tidak berguna. Namun, dia tahu bahwa dia tidak akan mati karena apapun karena penguasa lain tidak dapat menghancurkannya. Lagi pula, tidak ada yang lebih memahami kitab suci daripada dia. Dia tidak tahu bahwa Li Qiye telah memulai satu set kitab suci baru. Misteri dan karma di dalamnya berasal darinya, penguasa zaman baru. Oleh karena itu, lebih mudah bagi Li Qiye untuk menghancurkan leluhur Dao karena hubungan ini. Leluhur Dao telah memikirkan Li Qiye tetapi tidak mengira orang itu akan menyelesaikannya dengan begitu cepat. Dia berspekulasi bahwa itu pasti memakan waktu lama, cukup baginya untuk menemukan tindakan balasan. Penyempurnaan darah adalah idemu. Kamu akan takut karma dari hal ini dan mencoba untuk membatalkannya melalui kitab suci. Sayangnya, kamu sekarang menuai buah pahit dari pilihanmu sendiri. Kata Li Qiye, leluhur Dao adalah dalang di balik perpecahan 9 dunia dan 13 benua. Ia juga menyarankan agar mereka memisahkan 9 kitab suci sehingga tidak ada yang bisa mengumpulkan ke-9 kitab suci itu setelahnya. Ah, pada akhirnya, leluhur Dao dan fisiknya yang unik tidak dapat lepas dari nasib untuk menyempurnakannya. Dia benar-benar berpikir bahwa kartu seperti ini akan membuatnya tetap hidup terlepas dari keadaannya, tetapi kenyataannya mengalahkannya. Stone Splitter menjadi satu-satunya yang selamat dari kelima orang dari Trinity Epoch meskipun menjadi yang terlemah dan paling tidak menonjol. Lakukan saja, dia menghela nafas dan berkata, tidak bisa lari dari kematian, tidak apa-apa. Kapan kamu menjadi orang berdosa? Li Qiye tersenyum. Saya tahu bertahan kapan. Hati Dao saya menjadi tidak stabil sejak penyergapan itu. Tidak ada jalan kembali, kata Stone Splitter. Ia menghabiskan hidupnya untuk membuat senjata yang tak terkalahkan. Temuannya membuka jalan bagi sistem pandai besi Trinity.
Misalnya, kelima senjata abadi itu semuanya berasal darinya, sama halnya dengan banyak senjata kuat lainnya. Obsesi ini membuatnya bertanya-tanya tentang leluhur ilahi. Dia tidak ingin memperdalamnya seperti yang lain, hanya ingin menggunakan mayat untuk menciptakan senjata pamungkas. Terlebih lagi, dia membenci keinginan daging dan esensi untuk hidup lebih lama. Sayangnya, partisipasinya sia-sia karena mereka tidak menyisakan apapun untuknya. Karena prinsipnya, dia tidak ikut serta dalam perpecahan dunia. Dia juga tidak setuju dengan upaya mereka mencapai setengah dari semua makhluk hidup dan memilih untuk tidak ikut campur. Tidakkah kau tahu bahwa senjata pamungkas tidak terbuat dari bahan atau pengorbanan, melainkan kemauan keras penciptanya? Kata Li Qiye, sayangnya, pukulanku belum cukup. Ini adalah akhir dari pencarianku. Kata pemecah batu. Ambisinya adalah menciptakan artefak paragon tetapi menghancurkannya belum pada tingkat yang bisa dicapai tanpa mengambil jalan pintas. Kalau begitu, teruslah menghargai, jangan mengambil jalan pintas. Ujar Li Qiye. Ini mengejutkannya, karena Li Qiye berubah. Kau tidak membunuhku, teriak Stone Splitter. Jangan terburu-buru, Li Qiye berkata sambil tersenyum, lalu memilih target berikutnya, Voracious Leviathan. Dia tampak kecil jika dibandingkan dengan penguasa terbesar. Sungguh mengarahkan. Dia memegangi kepalanya, kamu istimewa dan bisa menjadi penguasa zaman sejati, tetapi keserakahan pada saat itu mengakibatkan kutukan abadi. Benar, benar, Rakus setuju, aku tahu aku salah, tolong maafkan aku. Aku akan dan berubah menjadi orang baik mulai sekarang. Dia mencoba lagi setelah melihat Li Qiye tidak membunuh Stone Splitter. Apakah dia juga akan selamat? Kau adalah aib bagi seorang penguasa. Epoch End mencibir. Bukan urusanmu, kita juga tidak selevel. Kau bertahan 6 zaman karena keserakahan, itu tidak bisa dimaafkan. Kata Rakus, itu tidak bisa dimaafkan, jadi ambil saja nyawaku, itu saja, kata Epoch End. Jika kau benar-benar memiliki pikiran ini, kau tidak akan bersembunyi di lubang tikus yang sama seperti kami dan selalu memuji dirimu sebagai pemakan 6 zaman. Jiwa yang tak kenal takut seperti itu akan memulai ekspedisi tetapi tidak, kau lebih rendah dari orang-orang biadab seperti Trinity. Paling tidak, orang itu memiliki cukup keberanian untuk memulai. Rakus membalas dengan keras. Lubang tikus adalah pilihan kata yang tepat, burung sejenis akan berkumpul bersama. Li Qiye tersenyum. Epoch End menutup matanya, tidak mau repot-repot membalas. Dark Crow, selamatkan aku dan aku akan melindungi zamanmu selama aku hidup, kata Voracious. Tidak bisa membuat anjing berhenti makan kotoran, kau adalah penguasa yang paling tidak bisa dipercaya, seekor ular berbisa yang siap menggigit level rendah. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Tidak, meskipun aku abadi di zamanku, aku tidak akan pernah mengingkari janji, kata Rakus. Begitukah? Aku yakin saat kau masih seekor ular kecil, kau membuat janji yang sama kepada naga leluhur. Apa yang terjadi pada akhirnya? Kau memasaknya, kata Li Qiye. Itu bukan salahku. Rakus berkata dingin, naga leluhur menginginkan segalanya, semua pemujaan. Dia tidak mau berbagi pertemuan sup denganku, apakah itu hanya karena kelahiranku yang tidak menyenangkan? Alih-alih menjadi sumbernya, kamu malah memilih menghancurkan akarmu sendiri, kata Li Qiye. Setiap orang untuk dirinya sendiri, itulah hukum alam, kata Voracious. Ya, dan demi diriku sendiri, aku tidak berniat memelihara ular untuk menggigitku. Li Qiye tersenyum sebelum mengulurkan tangan ke depan. Teriakan sakit dari si Rakus menggema cukup lama. Li Qiye merobek sisik perkasa dan menghancurkan tubuh serta takdir sejatinya dengan denyut primordial. Dark Crow, aku mengutukmu. Teriakan Voracious. Kutukan jahat dari surga tidak dapat menjangkauku, apalagi milikmu. Mungkin lebih baik aku membiarkanmu menderita selamanya. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Beri aku akhir yang cepat. Rakus lebih takut akan bermimpi abadi daripada kematian karena Li Qiye bisa melakukannya. Li Qiye menunjukkan belas kasihan dengan melenyapkan Voracious dan melepaskan esensi murni kembali ke dunia. Hujan surgawi lainnya. Makhluk hidup memperoleh manfaat besar dari hujan esensi yang berulang. Voracious telah dimurnikan, meninggalkan Epoch End yang tanpa harapan. Bagaimana kabarmu? Ada kata-kata terakhir. Li Qiye tersenyum pada kurcaci kecil itu. Akankah aku melaksanakan keinginanku? Kata Epoch End.
Itu hanya angan-angan. Li Qiye tersenyum dan kecewa. Kalau begitu kita tidak perlu berkata apa-apa lagi, lakukan saja. Epoch N menghela nafas dan berkata, sebelum kau mati, aku ingin berbicara atas nama Tianji. Kata Li Qiye. Mata Epoch N menjadi dalam dan cerah setelah mendengar ini, masih tampak menakutkan meskipun sedang terjepit. Apa yang dia katakan? Apakah dia menceritakan semuanya padamu? Tanyanya. Tidak. Li Qiye menjawab, saya mengumpulkan potongan-potongan dari penghibur untuk menemukan kebenaran saat itu. Sebenarnya sederhana saja, aku telah memanaskan zamanku, itu saja. Ucapkan Epoch N dengan dingin. Tidakkah itu menggambarkannya sedikit lucu? Kau telah membela zamanmu selama berabad-abad dan menyaksikan kebangkitannya yang luar biasa. Kau mengaku sebagai pelindung dan penyelamatnya, alasan keberhasilannya, kata Li Qiye. Tidak diklaim. Dunia mesin hanyalah tanah tandus yang dihuni orang-orang biadab. Saya mencerahkan mereka melalui jalan agung, dan memberi mereka kedamaian dan kemakmuran hingga munculnya mesin dan peradaban. Saya melakukan semuanya sendiri, katanya. Matanya dipenuhi kebencian dan emosi negatif yang tak terkendali. Emosi itu masih ada hingga saat ini. Dunia tidak berpikir demikian. Para orang bijak dan mesin beserta makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya menghubungkan Dao dan hukum kepada Tianji sementara puncak yang paling cemerlang adalah milik Tianshu. Anda adalah pembawa pesan, bukan pelopor. Anda berkontribusi tetapi tidak pada tingkat yang sama seperti Tianji dan Tianshu. Kata Li Qiye, karena mereka bodoh. Aku, Tianzu, menghubungkan langit dan bumi, alasan zaman keemasan. Tahun-tahun tidak dapat sepenuhnya menghapus kebencian, dan kekecewaan Epoch N. Setan ini telah menemaninya selama ini. Pernahkah terlintas di benakmu bahwa orang-orang biadab dan zaman mereka yang tidak beradab ini mungkin bisa bertahan lebih lama tanpa campur tanganmu? Instruksimu membuat zaman ini lebih kuat dan menonjol di sungai waktu, namun pada akhirnya kau menghancurkannya. Jadi, apakah kontribusimu memiliki arti? Tanya Li Qiye. Kalau bukan aku, orang lain pasti sudah melakukannya. Akhir zaman balas. Begitukah caramu mengisi kekosongan di hatimu? Seorang penguasa yang telah jatuh seharusnya tidak memiliki perasaan, tetapi menganggap lubang yang ditinggalkan oleh seorang penyelamat yang melakukan sebaliknya tidak dapat terisi. Li Qiye berevolusi. Semuanya tidak dapat dihindari, entah itu ekspedisi Tianji atau kehancuran zaman, kata Epoch N. Kita berdua tahu bahwa iblismu akan selalu ada setelah kau mengingkari janjimu dan meninggalkan dirimu sendiri. Ia memicu hatimu dan menimbulkan rasa sakit yang tidak terganggu. Kata Li Qiye, aku telah jatuh ke dalam kegelapan dan tidak membutuhkan hati. Dunia tidak dapat menghakimiku. Epoch N meninggikan suaranya. Lalu kenapa kau belum melepaskannya? Kenapa rasa sakit Tianzu masih ada? Tanya Li Qiye. Aku bukan lagi Tianzu, aku adalah Epoch N. Akhir zaman kata, namun kebencian dan kebencianmu terhadap Tianshu dan Tianji masih ada di sana, kata Li Qiye. Ekspresi Epoch N berubah aneh saat dia mencibir, mereka tidak pantas mendapatkan cinta dari zaman ini. Tianji hanya peduli dengan penemuannya yang buruk, tidak ada yang lain. Tianshu tidak pernah memandang rendah makhluk yang lebih rendah sementara aku melakukan segalanya untuk mereka, aku membawa keselamatan dan pengetahuan ke dunia mesin. Tianshu, karena kebesarannya, selalu mengarahkannya ke pemandangan kota. Saya tidak pernah mencoba membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Sayangnya, ia tetap menjadi puncak tertinggi di dunia mesin, dipuja oleh generasi ke generasi sebagai makhluk abadi. Tianji menghabiskan waktunya untuk mencoba memahami misteri Dao. Ia menciptakan hukum jasa dan mesin, tidak pernah ikut campur dengan dunia luar kecuali sesekali mewariskan pengetahuannya kepada beberapa orang. Tianzu, patut dipuji, cukup berbakat untuk mempelajari semua yang diajarkan Tianji kepadanya. Meskipun keduanya bersaudara, mereka berperan sebagai guru dan murid. Masalahnya adalah bagaimana semua orang masih percaya bahwa pemikiran dan mesin mereka berasal dari Tianji. Cahaya zaman berasal dari pikiran, bukan dari Tianzu. Ini bukan berarti Tianzu tidak dihormati dan dipuja. Hanya saja ketenaran dan prestisenya tidak dapat dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Bagi mesin Epoch, Tianshu adalah penguasa yang tak terbantahkan dan Tianji adalah sumbernya. Sang guru, Tianzu, tidak akan pernah melampaui batas mereka.
Ia memasuki dunia orang-orang biadab dan mengajar mereka dengan sabar dari generasi ke generasi. Ia dengan sepenuh hati melindungi zaman, membiarkan mereka tumbuh dan berkembang. Seiring berjalannya waktu, ia menyadari bahwa usaha dan pengorbanannya tidak mampu mengangkatnya lebih tinggi dari saudara-saudaranya. Seringkali, mereka mengira sebagai penghubung antara dunia mereka dan Tianji. Era tanpa pengakuan berubah menjadi kebencian dan kebencian. Begitu Tianshu menghilang, ia menipu dan menyergap Tianji sebelum menyalakan era tersebut. Mereka semua pantas mati, tidak dilindungi. Epoch N menyimpulkan, usahanya tidak dapat memenangkan hati mereka, jadi mengapa ia harus melanjutkannya? Benih kebencian ini menariknya ke dalam kegelapan dan melahirkan Epoch N. Semakin tinggi harapan, semakin besar pula mengecewakan. Li Qiye mendesah, aku tahu sakitnya. Kamu pasti pernah benar-benar mencintainya, menghancurkannya pasti sangat menyakitkan. Ketahuilah bahwa itu bukan salah mereka karena itu berasal darimu. Mereka yang pantas mati akan mati, itu saja. Akhir zaman, lalu apakah kamu pantas mati? Tanya Li Qiye. Aku sudah hidup cukup lama. Akhir zaman kata, sungguh mengarahkan. Li Qiye menghela napas dan menggunakan kekuatan primordialnya untuk memperpanjang semua perlindungan yang tersisa dan menghancurkan Epoch N hingga menjadi esensi. Karena dia telah memakan banyak zaman, esensinya cukup untuk memelihara dunia pada zaman yang akan datang. Jangan menjadi penyelamat kehidupan selanjutnya, dunia hanya akan mengecewakanmu. Dari cinta hingga kebencian, semuanya tragis. Kata Li Qiye sebelum melepaskan esensi ke zamannya. Jadikan peringatan ini, dunia tidak perlu dilindungi selamanya oleh siapapun. Li Qiye memamerkannya di balik cermin. Semua orang berpikir dalam diam sambil membayangkan mesin Epoch. Tanpa Tianzu yang sengaja menyebarkan Dao, mesin Epoch tidak akan menjadi luar biasa. Mungkin akan bertahan lebih lama jika tidak ada gangguan yang tidak terduga. Bagaimanapun, akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai kematangan penuh. Upaya Tianzu mempercepat perkembangannya hanya untuk menghancurkannya, mungkin sebelum waktunya. Inilah bahayanya memiliki penyelamat. Li Qiye kembali ke Stone Splitter dan melepaskan sinar primordial yang menjepitnya. Kenapa? Stone Splitter tidak mengerti. Apakah kamu memilih hidup atau mati? Tanya Li Qiye. Sembunyikan. Stone Splitter berkata tanpa ragu. Meskipun dia siap menghadapi kematian hari ini, dia tetap ingin hidup jika diberi kesempatan. Kalau begitu, jalani saja. Li Qiye berpikir sejenak sebelum menyesalinya. Stone Splitter tidak menyangka ini akan mengira itu. Li Qiye telah mengalahkan dan menguasai semua penguasa lainnya. Dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada Voracious Leviathan, jadi mengapa Stone Splitter? Bagaimanapun, penguasaan adalah ancaman besar bagi zaman ini. Apa yang mungkin terjadi? Li Qiye berkata, ikat dirimu, itu satu-satunya kesempatanmu. Dia mengulurkan tangannya dan memunculkan gambaran pohon purba. Aku mengerti. Beginilah caraku berguna. Pemecah batu mendesah. Memurnikanmu hingga ke inti adalah cara lain agar kau bisa berguna. Li Qiye berkomentar. Kurasa aku tidak dalam posisi untuk mengeluh, aku terima. Pemecah batu setuju. Saya harap kamu tidak mengeluh, yang lain ingin menjadi budak tapi tidak bisa. Li Qiye mengingatkannya pada Voracious. Sky Splitter tersenyum getir, tidak punya pilihan selain tunduk pada keinginan Li Qiye. Meskipun begitu, ini adalah tindakan yang penuh belas kasihan dibandingkan dengan alternatifnya. Mengikat dirinya pada zaman berarti jika zaman itu hancur, maka dia juga akan hancur. Selain itu, dia harus mengikuti perintah Li Qiye, sesuatu yang sulit diterima oleh seorang penguasa yang sombong. Sang penguasa menerima takdirnya dan menanamkan dao agungnya ke pohon, dan menjadi bagian dari zaman itu selamanya. Li Qiye memanggil para kaisar setelah pertempuran berakhir. Akhirnya selesai juga, kontribusi kalian tidak dapat dilebih-lebihkan, jadi hadiah seharusnya sudah diberikan sebelum aku pergi, kata Li Qiye. Hadiah terbesar bagi kami adalah kehadiranmu, Guru Suci. Jawab seorang kaisar, kunjunganku tidak akan menjadi hadiah, hanya malapetaka. Aku harus pergi ke tempat yang seharusnya. Li Qiye tersenyum dan kecewa. Para kaisar kini mengerti maksudnya, terutama dunia dan pedang. Dia mengeluarkan heksaplet abadi dari Epoch N dan memberikannya kepada kaisar dunia, Qian telah melakukan pengorbanan terbesar untuk pertempuran ini. Itu akan dibangun kembali.
Semangatnya tetap hidup. Dunia menerima harta karun itu dan membungkuk. Li Qiye menghela nafas dan menyentuh dahi pedang dengan lembut, kamu telah bertahan dengan baik, aku minta maaf. Telapak tangannya menyala dengan denyut nadi purba untuk sebuah mantra. Setelah selesai, dia memberikan pedang dao leluhur padanya. Saya telah melakukan apa yang saya bisa untuk dunia. Kita semua akan mati tanpa perlindungan Anda, Guru Suci. Pedang itu bersujud dan berkata, semoga kamu hidup bahagia mulai sekarang. Li Qiye membawanya. Dia kemudian mengeluarkan kapak darah Trinitas dan memberikannya kepada Kaisar Abadi Hao Hai. Kamu memiliki potensi tak terbatas dengan Dao, namun kamu tetap menyetujui rencana itu tanpa pamrih. Dunia ini beruntung memiliki kamu. Saya bantuan akan menjawab panggilan Anda jika Anda membutuhkan saya lagi, Guru Suci. Hao Hai membungkuk. Li Qiye mengangguk dan memberikan segel kekacauan dari leluhur Dao kepada Kaisar yang mendalam, karena kamu akan memikul beban ultimate, ini akan berguna. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk meneliti Dao dan tidak akan mengecewakan Anda, Guru Suci. Bendungan yang dalam. Berikutnya yang menerima hadiah adalah Kaisar Abadi Renxian, sisik zaman Leviathan rakus yang ditempa menjadi baju besi. Kaisar Abadi Fan Chen menerima genderang dewa derivasi. Li Qiye lalu membagi sisa harta karun dari para penguasa kepada peserta lainnya. Belenggu itu sudah tidak ada lagi, kalian sekarang yang mengendalikan kalian, kata Li Qiye kepada mereka. Kami tidak akan mengecewakanmu, Guru Suci. Kelompok itu menjadi emosional dan membungkuk. Aku serahkan pengadilan surgawi padamu. Li Qiye mengulurkan tangannya dan berkata kepada Kaisar Dunia. Saya terima. Dunia membungkuk lagi. Apakah kamu akan berangkat sekarang? Tanya pedang. Sudah waktunya untuk pergi. Li Qiye mengangguk. Semua mata melihatnya setelah mendengar ini. Mendalam bertanya, apakah Anda memulai ekspedisi Anda, Guru Suci? Sudah saatnya memasuki alam surga, aku sudah berlama-lama di sini, kata Li Qiye. Saya ingin mengikuti Anda, kata Hao Hai. Jalanmu masih panjang. Li Qiye tersenyum. Aku mengerti. Hao Hai terdiam sejenak dan berkata, aku hanyalah penghalang di alam surga tanpa menjadi penguasa terlebih dahulu. Li Qiye terkekeh dan berkata, aku pergi sekarang. Dengan itu, dia menghilang dan semua orang berada di tempatnya untuk terakhir kalinya. Berita tentang pertempuran itu menggemparkan dunia. Para kaisar dan raja berjanji setelahnya. Meskipun mereka berspekulasi tentang kemungkinan ini setelah melihat hujan surgawi, kematian para penguasa membuat mereka menangis. Kegelapan yang sempit zaman itu akhirnya sirna, langit kembali cerah. Rakyat dan ras sudah tidak ada lagi. Sebuah dekrit datang dari Kaisar Dunia, pemimpin baru pengadilan surgawi. Konflik telah berakhir, kedua belah pihak merayakan perubahan tersebut. Para penguasa biasa tidak memegang kendali, selalu terseret ke dalam konflik abadi ini. Sekarang, Kaisar Dunia menyingkirkan pemisahan itu. Pengadilan surgawinya juga menjaga jarak dari yang lain, tidak lagi menjalankan otoritasnya. Yang terpenting, terobosan memasuki zaman keemasan baru. Semua orang fokus menyerap saripati dari hujan dan memecahkan mereka pun meningkat pesat. Para peserta yang tak bertanding dan sekte-sekte yang cakap muncul entah dari mana. Sayangnya, mereka tidak tahu banyak tentang pengorbanan di balik layar atau dalangnya, Li Qiye. Seiring berjalannya waktu, para peserta perang bertanya-tanya tentangnya. Kemana Guru Suci pergi? Tanya seorang kaisar. Dia pasti sedang bermeditasi sekarang untuk mempersiapkan perjalanannya ke alam surga. Kata seorang peserta pertempuran. Kedengarannya benar. Yang lain setuju. Jadi, apa itu alam surga? Sang kaisar menjadi penasaran. Mungkin tempat yang banyak penguasaannya. Leluhur primal dan yang lainnya tidak berani mengunjunginya. Seorang kaisar agung sedang berpikir. Fei dan Origin pergi, aku ingin tahu apa yang terjadi pada mereka. Kata seorang kaisar abadi. Kelompok Minren juga pernah mengikuti Guru Suci ke sana sebelumnya. Seorang berkuasa yang berpengetahuan berkata, saya yakin mereka sekarang punya benteng di sana. Bolehkah kita ikut? Seseorang menjadi bersemangat untuk menguji batas kemampuannya setelah menikmati masa masok. Menjadi penguasa tertinggi bukanlah hal yang mustahil lagi. Pertempuran melawan surga. Seorang kenalan Li Qiye khawatir tentang masa depan. Dia tidak akan kembali lagi setelah ini. Seorang kaisar agung mendesah. Mereka tahu persiapannya untuk era sekarang. Jalan sudah diaspal di era ini dan sudah waktunya untuk maju.
10.000 tahun berlalu dalam sekejap mata. Ambil kembali. Struktur spasial keenam benua terkoyak. Sinar surgawi dan mengukur dunia. Guru suci. Semua kaisar dan raja muncul. Ledakan. Sebuah pohon purba muncul dan menjulang tinggi ke langit. Li Qiye berdiri di atasnya, menyinari zaman dengan sinar purbanya. Hukum dari pohon bersatu membentuk gerbang bercahaya. Berderit, Li Qiye dengan mudah membuka gerbang menuju dunia lain. Jika para penguasa masih hidup, mereka akan terkejut karena membuka gerbang ini membutuhkan keadaan yang sempurna. Dalam kasus ini, Li Qiye mampu memanggil dan membukanya di lokasi acak ini. Sinar surgawi mengalir masuk dari sisi lain. Para pembudidaya dengan hati-hati merasakannya dan merasakan kehadiran surga yang tinggi. Seolah-olah mereka dapat menangkap dan menemukan entitas misterius ini. Mereka melihat melalui gerbang dan melihat dunia di baliknya. Dunia tampak berada tepat di balik pintu, namun kenyataannya, perjalanan ke sana membutuhkan waktu yang sangat lama. Mereka melihat sosok-sosok yang bertanggung jawab atas 6 dao dan siklus novel. Sebuah dengungan terdengar, bukan karena milik burung phoenix atau naga, melainkan harmonisasi dao agung. Tempat ini memudahkan pemetaan, yang tampaknya menjadi sumber dao. Seorang jenius akan mampu mencapai ketinggian yang tidak tersedia di dunia lain. Di dalam sinar surgawi terdapat rahasia dao abadi, cara untuk mencapai kehidupan abadi. Li Qiye berdiri di depan. Portal, hanya terpaku lagi dari perjalanan berikutnya. Inikah alam surga yang legendaris? Seorang dewa kuno tak dapat menahan diri untuk bertanya. Saya yakin ini adalah tujuan ekspedisi. Gumam yang lain. Dahulu kala, orang-orang telah memulai ekspedisi. Sejauh sejarah bervariasi, telah ada 6 ekspedisi, Origin, Deep South, Fei, Minren, dan Guchun antara lain. Mereka tidak pergi sendirian, memilih untuk membentuk persatuan yang kuat. Sayangnya, tidak ada yang kembali setelah memasuki gerbang yang seperti cermin itu. Mengapa mereka pergi? Berbagai teori muncul kemudian, pertarungan surga melawan, perjalanan ke pantai seberang, dan masih banyak lagi. Yang populer lainnya adalah kelompok yang terjebak di tingkat pemerintahan, perlu pergi ke dunia lain untuk menerobos. Yang lain menyatakan bahwa ekspedisi itu adalah cara untuk menghindari penutupan. Dunia sudah memiliki terlalu banyak kaisar. Jika mereka bertahan, mereka akan menguras seluruh dao dan esensi. Terlepas dari spekulasi, tidak ada yang benar-benar tahu tentang alam surga. Bagaimanapun, para petualang tidak pernah kembali untuk menceritakan kisah itu. Apakah mereka masih hidup? Kalau begitu, mungkin mereka tidak punya alasan untuk kembali lagi. Dia akan pergi sendiri dalam ekspedisi ini. Seorang dewa kuno merangkumnya. Para terkuat datang ke gerbang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Li Qiye. Guru suci, dunia dan yang lainnya bersimpuh dengan hormat, mewujudkan tujuan. Selamat tinggal semuanya, aku tidak yakin apakah kita akan bertemu lagi. Li Qiye memegang tangan mereka. Biarkan kami mengikutimu, guru suci. Kata mendalam dan teman-temannya. Tidak perlu, ini adalah perjalananku dan aku harus menjalaninya sendiri. Jika kalian semua ingin memasuki alam surga, kalian harus mengandalkan diri kalian sendiri. Li Qiye tersenyum. Aku akan membahasmu di sana kalau begitu, kata Hao Hai. Sayangnya, semua orang tahu betapa sulitnya bertemu dengannya lagi. Tidak semua orang akan cukup kuat untuk memasuki alam surga, mereka membutuhkan lebih banyak waktu sebelum mencoba. Pada saat itu, dia mungkin sudah tidak ada lagi. Selamat tinggal, semuanya. Li Qiye kontestan tangan lagi dan memasuki gerbang. Selamat tinggal, guru suci. Demon, Night Moon, Fan Chen, dan banyak pengganti tangan lainnya. Beberapa meneteskan air mata, berdengung. Dia menghilang dan gerbang itu pun menghilang. Suatu hari nanti kita juga akan berangkat. Ucapan seorang raja dengan lembut. Aku ingin tahu apa yang menanti kita. Seorang kaisar bertanya dengan rasa ingin tahu. Kita baru mulai, masih banyak persiapan yang harus dilakukan. Jawab mendalam. Dia dan para kaisar puncak merasakan kesulitan untuk masuk, tetapi tantangan sebenarnya adalah bertahan hidup. Mereka akan menjadi karakter minor di Heaven Realm, mangsa para monster di sana. Ada dua pilihan yang tersedia, masuk terburu-buru untuk memanfaatkan kecepatan inovatif atau meluangkan waktu untuk menjadi lebih kuat di sini. Sistem pemetaannya berbeda, kan? Tanya seorang raja. Meski begitu,
Itu tidak berarti apa-apa. Hao Hai berkata setelah mendengarkan petunjuk Li Qiye sebelumnya. Di Heaven Realm, batas itu bisa ditembus dengan mudah. Oleh karena itu, ada banyak penguasa di sana. Hanya 7 orang di Trinity yang hampir tak terhentikan. Para penguasa di Heaven Realm bahkan lebih kuat, bagaimana mungkin mereka bisa bersaing? Itulah sebabnya dia mengatakan bahwa kerajaan hanyalah permulaan. Kaisar Abadi Fan Chen berkata dengan nada sentimental. Zamannya terus menikmati masa keemasan setelah kepergiannya. Cerminannya menjadi mudah karena esensi yang diekstraksi dari para penguasa dan tersebar merata di kedua wilayah utama. Para penguasa ini telah mengumpulkan kekuatan dan energi yang luar biasa, terutama Voracious Leviathan dan Epoch End. Bagi para anggapan biasa, Kaisar sudah memiliki jumlah yang sangat besar. Vitalitas mereka dapat mencakup satu wilayah. Para penguasa secara alami membawa ini ke tingkat berikutnya. Oleh karena itu, esensi mereka membentuk semua orang untuk era yang akan datang. Di dunia fana, manusia hidup tanpa perlu khawatir tentang kelangkaan makanan dan sumber daya. Surga dapat ditemukan di mana-mana. Bagi para sahabat, pelatihan dan pencerahan menjadi lebih mudah. Kekuatan Dao telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kecepatan membuka seorang jenius di era sebelumnya sudah biasa sekarang. Saat ini, para jenius modern menikmati kecepatan inovatif yang luar biasa. Kaisar-kaisar yang lebih tua dan penguasa naga juga diuntungkan, karena mampu menembus hambatan-hambatan. Mereka menjadi bersemangat dan muda kembali, tidak lagi bersedih karena beban zaman sebelumnya. Peluang para keterampilan puncak untuk menembus level ini hampir nol di masa lalu. Kenyataannya, menggabungkan 12 keinginan dan 12 buah cukup langka, apalagi mereka yang memiliki anima. Anima adalah titik penghentian utama bagi mereka. True to Origination terasa tidak terjangkau, sebuah penghalang yang menghalangi mereka untuk berkembang. Dalam sejarah, hanya dunia dan mendalam yang diketahui telah mencapai kondisi ini jika tidak menghitung para penguasa yang telah meninggal. Mungkin ada yang lebih kuat saat ini, tetapi mereka belum mampu. Ini semua karena Li Qiye dan kematian para penguasa. Dao di dunia ini tidak lagi memiliki belenggu dan batasan. Di 6 benua, satu demi satu penakluk muncul, bahkan mereka memiliki 12 buah. Di 2 benua atas, rumor tentang penguasaan Dao yang melanggar batas mengejutkan dunia. Hal ini menyebabkan mereka yang berada di benua abadi bekerja lebih keras, tidak ingin ketinggalan. Dengan demikian, dalam 100.000 tahun berikutnya, fenomena visual dapat terlihat secara sporadis di benua abadi. Kaisar Pedang berhasil. Semua orang mengetahuinya setelah melihat aura kekejaman yang mengerikan di benua abadi. Pedang merupakan orang pertama yang menembus batas, namun hal ini tidak terlalu mengejutkan karena ia dulunya merupakan salah satu kaisar agung yang paling menjanjikan. Mereka yang menyaksikan pertempuran itu juga melihat Li Qiye mengikutinya dengan dao khusus dan menduga hal ini akan terjadi. Kaisar Abadi Hao Hai berhasil. Fenomena berbeda muncul di kemudian hari dan benua abadi merayakannya sekali lagi. Hal ini juga tidak mengejutkan mengingat bakat sang kaisar. Potensi sejatinya terungkap setelah pertempuran dan ia menjadi yang kedua. Kaisar Abadi Ren Xian berhasil menembus batas. Setelah sekitar 10.000 tahun, yang ketiga berhasil menembus batas. Fenomena visual lain muncul beberapa saat kemudian, namun penanamnya tetap tidak diketahui. Pemecah batas misterius itu membingungkan semua orang. Bagaimanapun, tidak ada alasan untuk menyembunyikan keberhasilan mereka. Yang pertama adalah panutan dan mendorong generasi mendatang untuk bekerja lebih keras. Bersaing memperebutkan sumber daya juga bukan hal yang biasa. Oleh karena itu, seluruh dunia merayakan setiap kali seorang kaisar melewati batas. Menyembunyikan identitas mereka sepertinya tidak perlu. Hanya sekelompok kaisar utama yang punya tebakan bagus. Seharusnya Fan Chen. Mereka membahas masalah ini. Di antara kaisar inti yang tersisa, Fan Chen berada di puncak daftar. Namun, tidak seperti orang lain yang hidup dalam harmoni dan kemakmuran, ia menghilang setelah pertempuran. Para pertemuan puncak seperti mendalam, dunia, dan lainnya kembali terkenal sebagai figur publik. Meskipun para pendengar biasa tidak mengetahui lokasi mereka, mereka tetap menjaga komunikasi satu sama lain. Hal yang sama tidak berlaku bagi Fan Chen yang kemungkinan besar menghilang ke dunia fana. Ia kembali menjadi manusia dan memasuki lautan manusia.
Dia bisa menjadi pedagang di benua abadi, petani di desa di benua atas, juru masak di restoran kecil di benua bawah. Singkatnya, orang-orang tidak tahu dari mana dia berasal atau kemana dia pergi. Kembali ke dunia fana, dia punya misinya sendiri. Komentar seorang raja kunci, dia jauh dari dunia internasional. Faktanya, Ren Xian dan Qi Ye lebih terkenal darinya. Dunia hanya mengetahui sedikit tentangnya, tetapi para peserta pertempuran menyaksikan betapa kuatnya dia, jelas merupakan sosok yang berada di puncak daftar. Intinya sangat mengagumkan, belum lagi memiliki salah satu dari 5 senjata abadi, pedang pembalikan. Selain itu, Li Qiye memamerkan perisai kristal dan drum Lord of Derivation. Siapa yang sebenarnya bisa menandinginya dalam pertempuran selain rekan-rekan di dunia? Li Qiye juga tampaknya sangat menghargainya. 10.000 tahun kemudian berlalu dan sejumlah besar keilahian meletus di benua abadi itu. Penakluk iblis telah melampaui batas. Berita ini menyebar ke seluruh wilayah. Hal ini tidak mengejutkan siapapun karena dia adalah pemimpin Imperial Field yang cakap. Orang-orang melihat kemampuan dan kepemimpinannya selama perjalanan menuju Celestial Court. Tidak lama setelah itu, Night Moon Conqueror menjadi yang berikutnya. Keluarga Qian mungkin sudah tidak ada lagi, tapi keturunan mereka tetap hidup dengan bangga. Para kaisar dan raja tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji mereka. Dunia menjadi pemimpin pengadilan surgawi dan dapat membangun kembali Qian. Sayangnya, ia memilih untuk tidak melakukannya, membiarkan anggotanya melakukan apapun yang mereka inginkan. Klan dengan 9 kaisar dan otoritas sejati kini hanya tinggal legenda. Namun, pengaruhnya tetap ada. Dunia adalah kaisar terkuat dengan otoritas tertinggi di zaman itu. Berikutnya adalah pedang yang memilih meninggalkan istana surgawi untuk hidup menyendiri, kekuatan pertama yang diketahui berhasil menembus batas pertempuran. Night Moon juga mencapai level ini sehingga Qian memiliki 3 pemecah batas. Yang lain tidak bisa mengagumi dan iri pada mereka. Meskipun dunia tidak memulai kembali klan tersebut, mereka tetap berpikir sebagai klan terkuat saat ini. Benua abadi bukanlah tuan rumah bagi pelanggar batas berikutnya. Ia berasal dari puncak Azure di benua atas. Seseorang di benua atas berhasil melakukannya. Berita ini menyebar kemana-mana. Setelah beberapa generasi berikutnya, banyak pedang energi terwujud menjadi kenyataan dan bertahan selama 3.000 tahun. Akhirnya, batasnya pun ditembus. Satu lagi, para kaisar dan raja dari benua abadi memperhatikan ini dan merasa terkesan. Generasi kita sudah berakhir, dunia ini milik mereka. Komentar seorang kaisar puncak. Sebelumnya, para pelanggar batas adalah para penjaga lama dari zaman Trinitas. Masyarakat juga menyebut mereka sebagai kaisar kuno. Dengan Demon Conqueror memimpin jalan, para peserta baru memulai jalan berikutnya. Ini memberi kesan bahwa zaman baru akan segera tiba. Para penguasa Dao dan penakluk akhirnya mengejar ketertinggalan. 8 Desoles juga menikmati kemakmuran. Satu-satunya perbedaan adalah para penguasa Dao baru harus naik pangkat untuk memulai perjalanan menembus batas mereka. Tidak butuh waktu lama sebelum semakin banyak penguasaan Dao muncul di 6 benua. Satu yang menonjol khususnya, seorang gadis yang mengejutkan semua orang dengan kenaikannya. Dia mengunjungi dan menimbulkan masalah di keempat benua di benua bawah. Begitu dia mencapai benua abadi, dia menantang para kaisar di istana surgawi dan medan kekaisaran. Desas-desus aneh muncul tentang usianya. Dikatakan bahwa saat pertama kali naik ke surga, usianya sekitar 11 atau 12 tahun. Saat dia sampai di pengadilan surgawi, mereka mengatakan dia baru berusia 5 atau 6 tahun. Kisah-kisah itu tidak masuk akal karena usianya yang semakin menua. Sayangnya, ada cukup banyak kisah yang menjadikannya penting. Kultivator terkenal kedua adalah seorang biksu yang berminyak dan kotor. Namun, ia memasuki tanah suci dan membuat semua orang terkesima dengan kedekatannya dengan Buddha. Para biksu tua tidak dapat menahan diri untuk tidak keluar dari pembicaraannya. Seorang gadis kedua muncul, selalu menundukkan kepalanya dan tidak pernah berbicara. Orang-orang memperhatikan sesuatu yang aneh tentangnya. Bahkan kaisar harus menjaga jarak. Dia mengandung kekuatan dari surga yang tinggi. Seorang kaisar berkomentar, bersambung.